Jika kalian akan mengikuti tes PPPK tahun 2025, teman-teman harus mengetahui beberapa prediksi soal yang tipenya itu seperti soal berikut. Yang pertama di nomor 11. Jadi soalnya ialah sebelum menerima sarana dan prasarana yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah, nah seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban dan mari kita mulai seleksi beberapa pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, kondisi fisik sarana dan prasarana. Jadi meskipun item ini itu penting, pemeriksaan kondisi fisik sarana dan prasarana itu dilakukan setelah dokumen diperiksa, karena tanpa dokumen yang valid, kondisi fisik saja tidak cukup untuk memastikan penerimaan barang yang benar, sehingga pilihan jawaban A ini masih kurang tepat. Kemudian yang bagian B, kelengkapan dokumen penerimaan. Jadi memang bahwasanya dokumen penerimaan seperti faktur, surat jalan, dan nota itu sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan. Jadi dengan memverifikasi dokumen ini dapat dipastikan bahwa jenis, jumlah, dan spesifikasi barang itu telah sesuai sebelum digunakan. Jadi ketika dokumen ini tidak lengkap, maka ada risiko kesalahan penerimaan, kehilangan barang, atau masalah dalam pencatatan inventaris, sehingga pilihan jawaban B bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian C, jumlah barang yang diterima. Jadi jumlah barang itu memang perlu dicek, tetapi pengecekan ini dilakukan berdasarkan dokumen penerimaan yang ada di opsi B sebelumnya tadi. Nah, sehingga pilihan C ini juga masih kurang tepat. Kemudian yang bagian D, nama peminjam barang. Jadi yang bagian D, peminjaman barang itu terjadi setelah barang diterima, sehingga ini bukan menjadi prioritas utama saat penerimaan barang. Kemudian yang terakhir, penyerahan barang ke unit terkait. Jadi barang itu hanya bisa diserahkan ke unit terkait setelah barang tersebut diterima dengan dokumen yang lengkap. Jadi ketika dokumen tidak valid, maka tentu penyerahan juga akan bermasalah. Sehingga dari pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian B, yaitu kelengkapan dokumen penerimaan. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan ebook seperti ini, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar ya teman-teman. Nah, kemudian mari kita langsung lanjut lagi ke soal berikutnya di nomor 12. Jadi tema soalnya ialah mencatat dokumen sarana dan prasarana. Jadi soalnya ialah dokumen sarana dan prasarana yang telah dicatat dalam buku kendali itu harus mencakup informasi tentang, seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban. Jadi mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, penggunaan barang oleh unit terkait. Jadi informasi yang pertama ini itu bisa dicatat dalam buku kendali, tetapi tidak selalu wajib ada ya teman-teman dalam setiap pencatatan sarana dan prasarana. Jadi fokus utama pencatatan ialah jenis, jumlah, dan status dari barang tersebut. Kemudian yang bagian B, tanggal peminjaman. Jadi tanggal peminjaman itu hanya relevan jika barang tersebut dipinjamkan, sementara buku kendali itu mencatat barang secara umum baik yang dipinjam maupun tidak, sehingga pilihan A tadi masih kurang tepat, pilihan B juga masih kurang tepat. Kemudian yang C, nama peminjam dan kondisi barang. Jadi yang bagian C ini, nama peminjam itu dicatat jika barang tersebut bersifat pinjaman, sedangkan buku kendali itu harus mencakup semua barang termasuk dengan barang yang tidak dipinjamkan. Jadi kondisi barang memang relevan, tetapi informasi utama yang harus dicatat itu tetap jenis, jumlah, dan status dari barang tersebut, sehingga pilihan C juga masih kurang tepat. Nah, kemudian yang D, jenis, jumlah, dan status barang. Nah, jadi buku kendali ini itu digunakan untuk mencatat data penting
terkait sarana dan prasarana yang ada, dan informasi yang dicatat itu meliputi jenis barang, misalnya komputer, meja, atau kursi, kemudian berapa jumlah dari barang tersebut, serta status barang tersebut, misalnya baru, rusak, dalam perbaikan, atau sama sekali tidak bisa digunakan. Jadi pencatatan ini memudahkan pengelola inventaris serta meminimalkan kehilangan atau penyalahgunaan barang. Kemudian yang E, semua jawaban benar, ini enggak ya teman-teman, karena 3 opsi yang tadi itu kurang tepat jawabannya, sehingga pilihan jawaban yang tepat ada pada bagian D, yaitu jenis, jumlah, dan status barang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengecek beberapa video kami supaya teman-teman makin terbiasa dengan beberapa contoh soal yang sekiranya akan muncul di tes PPPK tahun 2025 nanti. Jadi di soal nomor 13 ini soalnya tentang mendistribusikan sarana dan prasarana. Jadi bunyi soalnya ialah, setelah sarana dan prasarana diterima dan dicatat, hal pertama yang dilakukan sebelum mendistribusikan ke unit terkait ialah. Nah, seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya, teman-teman. Yang pertama, memperbaiki barang yang rusak. Jadi, perbaikan barang yang rusak itu dilakukan setelah barang diterima dan dicek kondisinya, bukan sebagai langkah pertama ketika kita menerima sarana dan prasarana ya, teman-teman, sehingga pilihan jawaban A ini bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian yang bagian B, mengecek kelengkapan dokumen. Nah, mengecek kelengkapan dokumen ini bisa menjadi jawaban yang benar ya teman-teman, karena sebelum mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit-unit terkait, penting untuk memastikan kelengkapan dokumen agar barang yang diterima itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dokumen ini itu mencakup faktur, surat jalan, kemudian nota penerimaan yang bisa memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan dan tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian barang tersebut. Nah, sehingga pilihan jawaban B bisa menjadi pilihan jawaban yang benar ya teman-teman. Kemudian yang bagian C, menyusun laporan bulanan. Menyusun laporan bulanan ini merupakan bagian dari administrasi dan dilakukan secara berkala, bukan sebagai langkah pertama sebelum distribusi barang ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban C ini bukan menjadi pilihan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, menyimpan barang di gudang. Jadi menyimpan barang di gudang itu juga bisa dilakukan jika barang belum didistribusikan, tetapi sebelum itu tentu harus ada pengecekan dokumen untuk memastikan kelengkapan seluruh sarana dan prasarana yang diterima, sehingga pilihan jawaban D juga masih kurang tepat. Kemudian yang bagian E, membuat salinan dokumen penerimaan. Jadi meskipun penting, membuat salinan dokumen itu bukan merupakan langkah utama dari pendistribusian barang ini ya teman-teman, karena yang lebih utama ialah memastikan bahwa dokumen tersebut itu lengkap dan juga asli. Sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada, jawaban yang paling tepat ialah bagian B. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ebook ini dengan menghubungi nomor yang udah tertera di layar atau mengakses link yang udah juga tertera di layar ini ya teman-teman. Jadi ebook ini itu berisi kisi-kisi materi, kemudian materi yang sesuai dengan kisi-kisi tersebut yang disertai 100 contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan, yang disertai juga dengan kunci jawaban dan pembahasan dari jawaban yang benar tersebut. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian yang ke-14 yaitu topik tentang menginventarisasi sarana dan prasarana. Jadi bunyi soalnya ialah, salah satu manfaat utama dari inventarisasi sarana dan prasarana adalah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Mari kita mulai seleksi pilihan jawabannya. Nah, yang pertama yaitu bagian A, untuk menentukan jumlah barang yang dipinjam. Jadi inventarisasi
itu mencakup semua barang, baik dipinjam ataupun tidak ya teman-teman. Jadi menentukan jumlah barang yang dipinjam hanyalah bagian kecil dari inventarisasi, bukan merupakan tujuan utamanya, sehingga pilihan jawaban A kurang tepat. Kemudian yang B, untuk memudahkan pengecekan barang yang rusak. Jadi inventarisasi itu memang mencatat status barang seperti barang yang rusak, tetapi tujuannya lebih luas, yaitu mencatat status dan keberadaan seluruh barang, bukan hanya barang yang rusak ya teman-teman. Nah, yang bagian C, untuk mengetahui status dan keberadaan barang. Jadi inventarisasi sarana dan prasarana itu bertujuan untuk mencatat status, misalnya barang tersebut baik, rusak, ataupun masih dalam perbaikan. Jadi keberadaan barang, yaitu lokasi penyimpanan atau unit menggunakannya, juga dicatat dalam dalam buku inventarisasi ini. Jadi proses ini penting untuk pengelolaan aset, pengawasan, serta pemantauan ketersediaan barang dalam suatu organisasi, sehingga pilihan jawaban C bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Kemudian yang bagian D, untuk mendistribusikan barang ke unit terkait. Jadi distribusi barang itu merupakan proses terpisah dari inventarisasi ini ya teman-teman. Jadi inventarisasi itu hanya mencatat keberadaan barang, sedangkan distribusi dilakukan untuk menyalurkan barang ke unit yang membutuhkannya, sehingga pilihan jawaban D juga masih kurang tepat. Nah, yang bagian E atau pilihan yang terakhir, untuk memperbaiki barang yang rusak. Jadi inventarisasi itu mencatat kondisi barang, tetapi perbaikan itu merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan berdasarkan hasil dari inventarisasi, sehingga pilihan jawaban E juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, jadi dari seluruh pilihan yang ada, maka pilihan yang paling benar ialah yang bagian C, yaitu untuk mengetahui status dan keberadaan barang. Oke teman-teman semua, segitu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menghubungi admin untuk mendapatkan